Halo Sob Kongko Hukum, ketemu lagi di Kongko Hukum. Kongko Hukum untuk masyarakat Indonesia. Halo Sob Kongko Hukum, welcome back to my YouTube channel. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana atau siapa yang berhak menggugat di PHI. Apa itu PHI? PHI adalah Pengadilan Hubungan Industrial, ya. Jadi beberapa waktu ini saya menangani perkara PHI. Ketepatan saya di pihak perusahaan. Nah, yang menarik adalah bahwa perkara ini kan kalau sengketa PHI itu adalah antara serikat dengan serikat, karyawan dengan perusahaan, dan ada beberapa poin lagi, ya. Yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa apabila dia karyawan, ya tepat forumnya adalah PHI jika mau mengajukan gugatan tentang perselisihan hak, perselisihan kepentingan, atau PHK, kan gitu. Nah, yang menarik di sini adalah ada seorang direktur mengajukan gugatan di PHI. Nah, ini yang menarik Soeb Kongko Hukum. Jadi orang ini adalah direktur yang namanya tercantum pada akte notaris dan terdaftar di Kumham. Nah, apabila sengketa direksi antara direksi dengan direksi, maka dipilihnya adalah pengadilan negeri, bukan pengadilan hubungan industrial. Karena pengadilan hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan. Nah, pertanyaan kemudian, mengapa bisa sampai ke PHI? Karena sebelum ke PHI, dia masuk terlebih dahulu ke Dinas Tenaga Kerja, gitu kan? Nah, setelah masuk Dinas Tenaga Kerja, dia tidak mengatakan bahwa dia direktur, ya kan? Harusnya dia secara fair menyatakan saya direktur, ada namanya dalam akte, gitu kan? Nah, tetapi pada saat dia tidak bilang dia mengaku karyawan, ya bidang Dinas Tenaga Kerja, bidang hubungan industrial ya mencatatkan itu, dan kemudian dimediasi, ya, dan setelah mediasi maka deadlock dan selanjutnya masuk ke ranah PHI. Dari pihak sana kenapa nggak bilang waktu di Dinas Tenaga Kerja? Ya biarin aja, biar dia berupaya, dan kan kesempatan jawabnya di persidangan, gitu. Nah, jadi saat itu yang menarik adalah direktur menggugat di PHI. Pertanyaan kemudian, apakah dia tahu direktur? Tahu. Dan saya dapat membuktikan bahwa orang tersebut memang direktur. Saat mengadukan ke Disnaker, kapasitasnya ada dalam akte sebagai direktur, gitu loh. Lalu pertanyaan kemudian, apakah di antara direksi tidak boleh memerintah? Boleh. Ketika ada direktur utama, berarti ada direktur lainnya. Bisa direkturnya 2, 3, atau dan seterusnya, 4 dan seterusnya, gitu kan? Nah, pada saat dia menyampaikan, oh kalau gitu kita akan mengajukan pengaduan, ya itu kan haknya masing-masing mau mengajukan pengaduan di Disnaker, hak setiap orang. Tetapi yang harus digarisbawahi, forumnya harus tepat. Kalau tidak tepat forumnya, maka bisa dengan dieksepsi absolut, gitu. Sehingga berjalan perkara ini di persidangan, ya dari pihak perusahaan tentunya membuktikan bahwa dia penggugat untuk yang si X ini adalah seorang direktur. Tahu nggak dia? Tahu. Kenapa? Sekarang tahun 2022, tahun 2021 ada akte notaris dan telah disahkan oleh Kumham, maka dia adalah seorang direktur. Dan
tidak mungkin dia tidak tahu. Jadi apakah perkara ini mau dibilang awalnya karyawan, kemudian direktur, kemudian karyawan lagi, terakhir direktur? Mau dikatakan demikian? Nah, kalau buat saya, direktur adalah direktur, karyawan adalah karyawan. Pada saat ada akte terdaftar di akte, maka itulah dia sebagai direktur. Dan yang menarik adalah pada saat perkara ini disidangkan, ya, dibuktikan tentang akte-akte otentik bahwa orang itu penggugat adalah sebagai direktur. Artinya pihak perusahaan telah tepat membuktikan dalil-dalilnya bahwa dia adalah direktur. Nah, lalu bagaimana? Iya, dia juga membuktikan, oh ini karyawan, ya silakan. Tapi di sini tentu kan hukum menilai. Masa jadi karyawan, direktur, karyawan, direktur, sementara ini ada aktenya. Jadi dan ada putusan-putusan jurisprudensinya bahwa seorang direksi tidak tepat mengajukan gugatan di PHI. Seharusnya direksi menyatakan atau mengajukan gugatan di pengadilan negeri. Nah, jadi saya kongko hukum, disinilah kita kongko hukum agar mendapat wawasan hukum, mana yang memang itu forumnya, mana yang bukan. Nah, kemudian dipersoalkan juga tentang surat kuasa itu harus bertemu. Pertanyaannya, jika pemberi dan penerima kuasa, apakah harus bertemu? Apakah kalau tidak ketemu menjadi batal surat kuasanya? Kan tidak ada aturan yang mengatakan. Jadi, saya hukum, Indonesia ini menganut asas legalitas. Apabila tidak ada aturannya, maka tidak bisa diterapkan. Jadi misalkan yang di satu tempat tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh meludah sembarangan, gitu kan? Nah, hal ini tentu saja kalau memang ada larangannya tidak boleh itu dilakukan. Tetapi kalau dia buang, katakanlah buang air, sepanjang dia tidak diatur, dia bukan pelanggaran, karena itu tidak ada dalam sebuah larangannya. Itu soal hukum. Jadi memang hukum ini ada koridor-koridor. Misalkan ada hukum pidana. Pidananya tentu ada pidana umum dan pidana khusus. Nanti pidana khusus dibagi lagi beberapa tahapan, beberapa koridor. Begitu juga dengan perdata. Perdata ada perdata umum, ada perdata khusus. Nah, salah satunya perdata khusus adalah PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, tentu ada tentang lex specialis. Lex specialis derogat legi generali. Ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum. Nah, jadi teman-teman kongko hukum atau sohib kongko hukum, pada saat mengajukan sebuah upaya hukum, forumnya harus tepat. Nggak hanya asal mengajukan saja. Karena kalau asal mengajukan, ini kan kita kalau sebagai advokat yang membela hak-hak orang, pada saat kita mengajukan forum yang tidak tepat, kasihan orang yang kita bela. Jadi pada saat mengajukan forumnya harus tepat. Kalau memang dia karyawan, ke PHI. Tetapi kalau memang dia direksi, ke pengadilan negeri, supaya memang materi-materinya, fakta-fakta hukum kita buktikan di sana. Mau adu pembuktian, silakan adu pembuktian, silakan masing-masing membuktikan. Memang ini ranahnya lah untuk membuktikan. Sehingga apabila ada pihak-pihak yang merasa kurang puas, ya silakan ajukan upaya hukum. Setelah itu putusannya bagaimana, ya kembali ke para pihak. Apakah dia tetap setuju dengan putusan hakim atau tidak putusan hakim di tingkat itu, ya silakan gitu. Oke, begitu dulu soal kongko hukum. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan apabila ada tanggapan, pendapat,
komentar, kritikan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Thank you Kongko Hukum. Salam sehat untuk para soib Kongko Hukum.